kapasitas ya dalam konteks manajemen operasional ya. Nah, jadi ada yang menyatakan bahwa kapasitas itu jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan oleh suatu fasilitas atau dari satu departemen atau sistem dalam periode waktu tertentu. Jadi misalnya tadi juga sudah ada beberapa contoh yang disampaikan kelompok satu. Jadi misalnya nih periodenya dihitung misalnya dalam 1 hari kerja atau misalnya dalam 1 jam kerja. Maka mungkin bisa dilihat, oh satu mesin ini kira-kira berapa output maksimumnya yang bisa dihasilkan ketika mesin tersebut dioperasikan dalam waktu 1 jam atau dalam waktu 1 hari kerja. Nah, kemudian juga ada yang mendefinisikan kapasitas dengan menekankan, oh tidak hanya dilihat dari sisi kuantitasnya aja, nggak hanya dari segi jumlahnya saja, tetapi juga melihat dari aktivitas-aktivitas yang memiliki nilai tambah. Jadi ada kalau kita berbicara manajemen operasional di awal kemarin ya, ada input, proses transformasi, kemudian ada output. Nah, dalam proses transformasi ini itu ada aktivitas yang memiliki nilai tambah, yang punya value added ya, yang tadinya misalnya inputnya seperti apa, ada proses value added di situ, kemudian menghasilkan output yang juga tentunya mempunyai nilai tambah. Nah, jadi kapasitas itu dilihat sebagai batas atas ya, beban kerja yang dapat ditangani sistem secara efektif. Jadi tidak hanya misalnya melihat dari tenaga kerjanya jumlahnya sekian atau mesin kerjanya jumlahnya sekian, tetapi bisa mencakup semua ya sistem yang berperan dalam proses transformasi tadi. Nah, kemudian juga kapasitas di sini harus dilihat secara strategis. Jadi bagaimana nih tidak hanya jangka pendek ya, tidak hanya ketika satu jenis pekerjaan itu dilakukan, tetapi juga secara strategis melihat, oh gimana nih strategi jangka panjangnya untuk organisasi. Supaya nanti sumber daya yang digunakan atau input yang digunakan itu bisa sesuai dengan permintaan. Nah, jadi di sini kita juga berbicara terkait bagaimana nih menyeimbangkan supply dan demand. Nah, saya rasa ketika kalian belajar logistik supply chain ya, supply chain management, di situ juga yang ditekankan adalah bagaimana supply demand ini itu bisa seimbang. Nah, ini di sinilah peran kapasitas ini. Bagaimana kapasitas ini itu bisa diatur, bisa direncanakan ya, bisa dirancang strateginya supaya bisa seimbang supply dan demand. Jadi bagaimana supaya bisa memenuhi permintaan pasar misalnya dengan kapasitas yang dimiliki. Atau bagaimana membuat kapasitas yang kita miliki tersebut itu bisa memenuhi permintaan dari pasar. Nah, jadi kapasitas yang dimaksudkan di sini itu kemampuan maksimum suatu sistem untuk menghasilkan output dalam periode tertentu. Periodenya bisa beragam ya, per hari, per jam, bahkan mungkin ada yang pakai per menit ya, per second, per detik, atau bahkan ada yang satuan periodenya itu per tahun. Kemudian dihitung berdasarkan sumber daya yang tersedia. Jadi apakah dilihat dari tenaga kerjanya, dari mesin kerjanya, atau fasilitas-fasilitas lain yang digunakan dalam proses transformasi. Kemudian harus memperhitungkan kondisi normal operasional, bukan hanya potensi teoritis. Nah, tadi sudah dibahas ya oleh kelompok satu, efektif capacity, desain capacity ya. Nah, ini harus ada perbandingan. Jadi dalam melakukan perencanaan kapasitas, itu melihat nanti perbandingannya seperti apa. Karena di sini kapasitas ini dia bersifat dinamis. Karena dipengaruhi oleh tren, ada banyak faktor yang akan mempengaruhi bagaimana tingkat kapasitas yang dimiliki oleh
sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, ini tadi ya sudah mungkin beberapa dijelaskan oleh kelompok satu, apa itu desain kapasitas ya, desain capacity. Nah, jadi kapasitas teoritis ya, dari sebuah sistem atau mesin atau fasilitas. Jadi kondisi ideal, misalnya satu mesin, secara kondisi idealnya dia mampu untuk memproduksi 10 ya, 10 unit misalnya per hari atau per jam. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan effective capacity. Nah, ini effective capacity ini dia lebih realistis ya. Jadi kalau dalam kondisi normal, apakah bisa sama dengan desain capacity atau ternyata akan ada perbedaan. Nah, biasanya ini akan ada perbedaan ya antara desain capacity dan effective capacity. Karena misalnya ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan, oh berapa sih efektif capacity dari sebuah mesin misalnya. Nah, ini biasanya lebih rendah dari desain capacity. Terus ada yang namanya actual output. Jadi tingkat output nyata yang dihasilkan dalam periode tertentu. Kalau kita berbicara ya, kita kaitkan dengan peramalan ya, materi peramalan sebelumnya, itu ada data peramalan dan ada data aktual. Data aktual adalah misalnya data aktual penjualan ya. Jadi misalnya berapa yang diramalkan, data aktualnya pasti ada ketika periodenya sudah berlangsung. Begitu pula dengan kapasitas. Jadi kira-kira yang tadi misalnya secara rancangan ya, secara desain, oh mesin ini dia bisa memproduksi 10 unit per jam. Tetapi setelah mempertimbangkan beberapa faktor, oh efektifnya misalnya dia 8 unit per jam misalnya. Tapi setelah dicoba mesinnya dalam 1 jam kira-kira berapa sih yang bisa dihasilkan? Oh ternyata aktual outputnya ternyata hanya 7. Jadi yang diproduksi secara nyata itu hanya 7, misalnya dengan menggunakan mesin atau dengan menggunakan fasilitas, yang ada. Nah, ini biasanya jenis-jenis kapasitas ini harus dilihat ya, ketika melakukan perencanaan kapasitas. Nah, kemudian juga perlu untuk bisa mengukur, apa namanya, penggunaan kapasitas ini, utilisasinya. Nah, utilisasinya ini bisa diketahui dengan cara membandingkan antara actual output-nya dengan design capacity. Nah, ini biasanya kalau mau melihat tingkat efisiensi atau efektivitas, itu bisa mengukur dari segi utilisasinya, kegunaannya. Jadi seberapa jauh kegunaan dari sebuah mesin atau sebuah fasilitas, apa namanya, itu bisa melihat dari, perbandingan dari actual output-nya dan desain capacity-nya. Nah, kemudian bagaimana menentukan kebutuhan kapasitas ya? Dalam menentukan kebutuhan kapasitas, yang pertama yang biasanya dilakukan yaitu melakukan analisis permintaan. Yaitu biasanya dengan melakukan, forecasting ya. Nah, itu makanya kita belajar, peramalan dulu forecasting di materi sebelumnya sebelum masuk ke kapasitas. Karena memang langkahnya seperti itu. Jadi bagaimana mengetahui seberapa seberapa banyak atau seberapa tinggi tingkat kapasitas yang diperlukan, yaitu juga melihat dari data, analisis permintaan. Kira-kira permintaannya berapa? Kalau make to order kan langsung tahu ya, oh dia permintaannya 100, berarti bisa langsung tahu nih, oh berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan untuk bisa memproduksi 100 unit ini dalam periode tertentu. Kalau misalnya dia make to stock atau tidak ada permintaan langsung dari customer, mau berapa unit, menggunakan peramalan ya, menggunakan metode-metode peramalan. Kemudian mengukur kapasitas saat ini. Nah, jadi tadi ya, menentukan, oh desain kapasitinya berapa, efektif kapasitinya berapa, dan actual output-nya dari sumber daya yang ada itu apa. Ini melihat data historis juga untuk actual output-nya. Oh, sebelumnya mesin A ini berapa sih yang bisa diproduksi dalam waktu 1 jam.
Kemudian baru melakukan penilaian gap ya antara kapasitas yang tersedia dengan permintaan. Jadi di langkah pertama sudah tahu nih analisis permintaannya ya berapa, bandingkan, melihat perbandingannya. Hmm, seberapa jauh ya, seberapa besar gapnya antara eee, analisis permintaan dan juga, apa tadi, kapasitas yang dimiliki. Nah, kemudian baru mengidentifikasi alternatif kapasitas. Nah, jadi ketika ada gap ya, antara kapasitas dan, eee, proyeksi permintaan atau analisis permintaan, itu ada beberapa strategi yang bisa diambil. Misalnya menambah fasilitas atau mesin baru, atau misalnya menambah shift kerja, atau melembur ya overtime karyawan, atau melakukan outsourcing, atau juga bisa melihat secara keseluruhan prosesnya, prosedurnya seperti apa. Tadi sudah dibahas terkait dengan desain pekerjaan ya, nanti juga kita akan membahas sedikit. Nah, ini bisa terkait dengan peningkatan produktivitas dengan perbaikan proses. Jadi meninjau proses produksinya misalnya secara keseluruhan. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu apa namanya, dihilangkan misalnya karena dia misalnya ini proses yang tidak memiliki value added. Jadi tidak ada nilai tambahnya di situ. Jadi jangan sampai memperpanjang ya waktu proses. Kemudian mengevaluasi alternatif. Nah, ini bisa dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Jadi misalnya tadi ya, dengan analisis biaya, break even ya, analisis ya, BP tadi sudah dibahas juga oleh kelompok satu, atau pakai decision tree dan lain-lain. Atau bisa juga secara kualitatif, melihat dari segi oh resikonya apa, tingkat ketersediaan tenaga kerjanya seperti apa, apakah proses ini fleksibel atau tidak, apakah alternatif ini bisa fleksibel atau tidak. Nah, itu dievaluasi supaya nanti bisa menentukan, oh kira-kira alternatif mana yang diperlukan. Kemudian baru mengambil keputusan terkait dengan kapasitas. Nah, jadi keputusannya ini bisa untuk jangka panjang atau untuk jangka pendek. Nah, jadi kalau misalnya strateginya mau diimplementasikan dalam jangka panjang, itu bisa misalnya mengambil alternatif yang penambahan fasilitas misalnya, atau mesin baru. Jadi ini sifatnya investasi, butuh anggaran atau butuh biaya yang lebih besar. Jadi tidak mungkin hanya diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang kecil ya, atau permasalahan yang ada sekarang, tetapi mencakup ya bagaimana, perkembangan organisasi ke depannya. Dalam waktu 3 atau 5 tahun misalnya, dia jangka panjang. Nyewa gudang atau membangun gudang, nah itu termasuk jangka panjang. Atau bisa juga untuk jangka menengah atau jangka pendek. Jadi misalnya nih mengatur penjadwalannya, penjadwalan shift kerja dari karyawan, atau mengatur alokasi mesinnya. Jadi misalnya ya, satu line produksi, dia tidak hanya memproduksi misalnya satu jenis produk, tapi misalnya dia ada beragam jenis produknya yang bisa menggunakan line line produksi yang sama. Jadi mesin yang sama itu bisa dipakai untuk membuat beberapa, jenis produk gitu ya. Nah, ini perlu dijadwalkan dengan baik. Kapan produk A misalnya akan diproses pada mesin tersebut, kapan produk B dan seterusnya. Jadi alokasi mesinnya pun, harus ya, harus diperhatikan. Karena ini menyangkut dari kapasitas, berapa banyak tadi ya, berapa banyak output maksimal yang bisa dihasilkan. Nah, jadi, apa tadi jenis kapasitas itu lebih ke membedakan ya antara kapasitas, desain capacity, effective capacity, dan juga output-nya, supaya bisa diketahui gap-nya dengan, eee, tingkat permintaan. Nah, kemudian penentuan kebutuhan kapasitas ini itu merupakan proses yang sistematis untuk menyelaraskan permintaan dengan kemampuan sumber daya, sehingga organisasi dapat menghindari over capacity ya, yang bisa menimbulkan biaya tinggi maupun under capacity, yang akibatnya misalnya bisa kehilangan
peluang pasar. Tadi juga sudah disebutkan ya oleh kelompok satu. Nah, ini nanti kalau tidak sesuai, perencanaan kapasitasnya tidak sesuai dengan hasil analisis keputusan, maka bisa saja terjadi over capacity atau under capacity. Nah, ini contohnya kita pakai perusahaan logistik ekspres ya, distribusi, yang melayani pengiriman paket, di mana misalnya permintaannya, rata-rata ya ada 20.000 paket, pertumbuhan permintaannya misalnya 15% per tahun, kemudian desain kapasitinya, oh dia 25.000, efektif kapasitinya 22.000, actual output-nya itu hanya 19. Oke. Nah, berarti yang sesuai dengan tadi ya, langkah-langkah, kebutuhan, kapasitas, lihat nih tadi forecast-nya. Jadi berapa kira-kira yang diproyeksikan ya untuk tahun depan, hasil peramalannya. Nah, ini contoh, sederhana ya, sebelumnya di materi sebelumnya kalian sudah belajar beberapa teknik, peramalan. Nah, jadi misalnya di sini itu permintaannya diproyeksi itu 23.000. Nah, kemudian langkah kedua itu kita bandingkan dengan jenis-jenis kapasitas tadi. Oh, tadi desain kapasitinya 25.000. Oh, berarti secara teoritis ya, secara, rancangan, oh bisa nih, dia kapasitasnya memenuhi, proyeksi tadi, 23.000 tadi. Nah, kemudian dilihat efektifnya berapa sih sebenarnya setelah memperhitungkan banyak faktor ya. Oh, ternyata efektif kapasitinya hanya 22.000. Berarti lebih rendah dari hasil analisis permintaan. Kemudian dilihat lagi, oh actual output-nya ada berapa? Nah, ini kalau dari contoh ini actual output-nya itu jauh ya, di bawah proyeksi. Maka di situ ditemukan bahwa ada gap. Gap-nya sebesar 4.000 paket per hari. Kalau dibandingkan dengan analisis proyeksi permintaan. Artinya adalah mereka tidak punya kapasitas yang mencukupi untuk memenuhi permintaan yang diproyeksikan. Alternatif solusinya apa? Ada beragam ya tadi, apakah tambah shift kerja, apakah outsourcing, apakah investasi mesin, dan lain-lain. Nah, di sini, dilihat, oh kalau misalnya nih, kalau nambah shift kerja malam, berarti misalnya bisa kapasitas sortirnya naik menjadi kurang lebih 2.000 paket per hari. Atau misalnya pakai sistem outsourcing. Jadi nambah nih, sebagian pekerjaan diserahkan ke pihak ketiga misalnya. Atau investasi dari segi mesin supaya prosesnya lebih cepat ya, lebih efektif gitu. Nah, kemudian alternatif ini dievaluasi. Apa sih kelebihan dan kekurangannya ketika kita mau melakukan penambahan shift atau misalnya memberlakukan overtime ya kepada karyawan, atau misalnya apa kelebihan dan kekurangannya kalau kita melakukan outsourcing. Apa kelebihan dan kekurangannya kalau kita, oh supaya ini, tidak terjadi misalnya gap-nya gap antara kapasitas dan, proyeksi permintaan tidak sering terjadi, oh lebih baik kita investasi, nambah mesin atau nambah alat misalnya. Nah, jadi masing-masing alternatif itu dilakukan evaluasi. Nah, jadi di sini bisa ada beragam ya, keputusan atau, solusi yang bisa diambil. Jadi misalnya nih, oh mau menyelesaikan permasalahan secara cepat ya, jadi mengambil tindakan yang diperuntukkan untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek tadi alternatifnya bisa salah satunya adalah penambahan shift untuk menutup gap. Atau bisa juga misalnya keputusan yang diambil itu untuk jangka menengah atau jangka panjang.
Oh, daripada ini terus-terusan terjadi, lebih baik kita misalnya, investasi, beli mesin baru untuk menyortir supaya proses sortirnya itu bisa lebih cepat. Dan tentu ini peruntukannya, beberapa tahun ke depan. Nah, kenapa? Apa saja yang, menjadi pertimbangan? Kira-kira mana yang lebih sesuai? Nah, tentu ini balik lagi kita mengingat kemarin kita belajar terkait dengan data ya, pola data pada saat, di forecasting. Nah, itu kan ada data historis ya, data historis itu kan data aktual sebenarnya ya, tingkat permintaan dari pasar. Dari pola data tersebut itu kita bisa dijadikan satu referensi. Oh, apakah misalnya tingginya permintaan ya yang diproyeksikan untuk periode mendatang itu memang terjadi secara reguler ya dalam, periode-periode tertentu atau hanya sekali itu aja terjadi. Maka itu bisa menjadi, salah satu referensi. Misalnya untuk melakukan investasi. Oh, ternyata proyeksi permintaan itu, sering terjadi misalnya di bulan-bulan tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Misalnya pada saat musim liburan ya, tingkat permintaan, meningkat misalnya. Atau misalnya pembelian e-commerce kalau kita kaitkan dengan contoh ya, oh ternyata setiap bulan tuh ada hari-hari atau ada waktu-waktu di mana, banyak ya tingkat permintaan atau tingkat pengiriman barang itu tinggi misalnya. Oh, setelah Harbolnas misalnya, atau setelah 1.1 atau 2.2 itu pasti misalnya jumlah paketnya akan lebih banyak. Berarti misalnya, oh, karena ini sering terjadi dan akan terjadi secara reguler ya berdasarkan pola data, maka mungkin akan lebih baik kalau melakukan investasi mesin sortir. Jadi bisa mempercepat proses. Nah, kemudian ini beberapa catatan ya, misalnya kalau di industri logistik itu biasanya sangat dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan yang sifatnya musiman tadi ya. Kemudian dibutuhkan kombinasi strategi yang fleksibel untuk kalau misalnya yang jangka pendek. Nah, kemudian ketika terjadi kesalahan estimasi kapasitas, ini bisa menyebabkan tadi ya over capacity atau under capacity. Makanya ini dianggap perlu ya bagaimana menentukan kebutuhan kapasitas. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan bisa, ini ya, langsung raise hand saja atau misalnya ditulis di kolom chat. Nah, kita lanjut terkait dengan break even point. Tadi juga sudah dijelaskan ya, sangat detail oleh kelompok satu. Nah, mungkin juga di semester-semester sebelumnya sudah pernah belajar ya, terkait dengan break even point. Nah, jadi, break even point ini itu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan pada saat proses produksi atau pada saat membuat produk. Sehingga di titik ini itu perusahaan dinyatakan, belum memperoleh laba tapi juga dia tidak rugi. Titik di mana perusahaan itu balik modal, tapi belum mendapatkan, profit di situ. Nah, kemudian juga ada yang menjelaskan BP ini unit atau, nilai penjualan minimum yang harus dicapai agar perusahaan menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan produk. Biayanya tadi terdiri dari biaya tetap dan biaya, variabel. Nah, tadi, rumus dan contohnya juga sudah dijelaskan ya oleh kelompok satu. Nah, jadi di sini memperbandingkan antara biaya tetap, dan, harga jual dikurang dengan biaya variabel. Apa itu biaya tetap, mana yang termasuk biaya tetap, mana yang termasuk biaya variabel, saya rasa sudah diketahui ya, benar nggak? Oke. Nah, jadi BEP ini bisa dihitung dalam bentuk unit atau bisa dihitung dalam bentuk rupiah. Ada nggak contohnya? Kita lanjut dulu. Nah, jadi kalau kita lihat apa sih keterkaitannya antara BEP ini dengan kapasitas? Kapasitas itu menentukan mungkin tidaknya BEP ini bisa tercapai. Nah, jadi misalnya
BP-nya misalnya dihitung, oh ternyata dia baru mencapai titik impasnya itu di 25.000 unit. Tapi kapasitas efektifnya ya setelah melihat tadi ya, jenis-jenis kapasitas itu hanya 20.000. Ini menunjukkan bahwa perusahaan itu akan selalu mengalami kerugian jika tidak ada peningkatan kapasitas. Artinya adalah mereka hanya mampu nih memproduksi 20.000 unit, sementara dari modal atau dari biaya yang digunakan itu BEP-nya dia baru akan BEP di 25.000 unit. Nah, ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Nah, kemudian BEP ini menghitung tingkat BEP ini itu bisa membantu dalam perencanaan kapasitas. Nah, jadi karena di sini BEP itu menunjukkan berapa banyak output minimum yang harus diproduksi atau harus dijual supaya biaya produksinya tercukupi. Oke. Nah, kemudian trade off antara investasi kapasitas dan biaya tetap. Jadi kalau misalnya nih kapasitasnya ditingkatkan, misalnya beli mesin, sewa gudang atau nambah jumlah gudang, itu biasanya akan meningkatkan biaya tetap, ya. Jadi tadi misalnya salah satu alternatif solusi yang diambil ya untuk perencanaan kapasitas adalah investasi fasilitas. Nah, adanya investasi fasilitas ini tentu misalnya bisa menambah biaya tetap. Akibatnya BEP-nya naik ya. Dibutuhkan output lebih banyak untuk mencapai titik impas. Akan tetapi, kapasitas yang lebih tinggi itu memberikan peluang melayani permintaan pasar lebih besar dan menurunkan biaya variabel per unit. Nah, jadi di sini ini perlu dipahami ya, bagaimana dia saling terkait satu sama lain. Nah, kemudian juga dalam pengambilan keputusan strategis, BEP ini itu menjadi salah satu indikator yang memutuskan terkait dengan strategi apa sih yang akan diambil dalam merencanakan kebutuhan kapasitas. Apalagi kalau misalnya eh, model pasarnya ya, permintaan pasarnya itu fluktuatif. Sehingga perusahaan harus memastikan bahwa kapasitas tambahan yang dibangun masih memungkinkan untuk mencapai BEP pada level permintaan yang realistis. Nah, jadi ini misalnya kalau tidak dianalisis dengan baik, nah itu bisa terjadi perbedaan di sini yang cukup signifikan antara bagaimana di titik mana BEP-nya dan kapasitasnya sejauh mana dia bisa memenuhi permintaan. Ini contoh sederhana ya, tadi menghitung BEP, tadi juga dari kelompok 1 sudah diberikan contoh ya, dijelaskan contohnya. Nah, kalau misalnya nih, dari perhitungan BEP ini itu ada 400.000 paket. Kalau kapasitas efektifnya hanya 300 paket per bulan, perusahaan tidak bisa mencapai BEP. Artinya, strategi kapasitasnya harus dievaluasi. Kalau misalnya perusahaan itu berinvestasi, kemudian terjadi peningkatan kapasitas, misalnya menjadi 500.000, maka BEP-nya yang realistis tadi, yang ini, itu bisa tercapai. Meskipun biaya yang dikeluarkan, karena tadi ya, misalnya investasi biaya beli gudang misalnya atau sewa gudang, ya biaya biaya tetapnya juga akan bertambah atau bahkan biaya variabelnya juga akan bertambah. Berulang kayaknya. Nah, jadi break-even point ini adalah alat analisis keuangan yang menentukan jumlah output minimum agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kapasitas menentukan apakah BEP dapat dicapai, sementara keputusan peningkatan kapasitas akan mempengaruhi besarnya BEP. Nah, BEP digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kapasitas, kemudian strategi ekspansi ya,
dan juga pengendalian biaya. Nah, jadi break even point ini itu banyak sekali digunakan ya, bahkan misalnya ketika kalian, eee, apa namanya, mungkin di sini ada yang pernah ikut lomba, proposal wirausaha, yang misalnya, apa namanya, kalian perlu menghitung nih BEP-nya berapa untuk tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balik modal atau berapa banyak yang harus terjual supaya modalnya bisa kembali. Nah, kemudian kita lanjut ke desain pekerjaan ya atau job design. Nah, ini desain pekerjaan ini itu proses menentukan isi pekerjaan, metodenya apa, hubungan pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lainnya seperti apa dalam sebuah organisasi. Nah, jadi apa namanya, rancangan pekerjaan atau job design ini kalau dia disusun atau dirancang dengan baik, maka itu akan mempengaruhi tingkat produktivitas dari pekerja. Kalau tingkat produktivitasnya meningkat, maka kapasitas efektifnya juga bisa meningkat. Tanpa harus misalnya ada penambahan fasilitas. Termasuk tadi ya, misalnya dalam prosedurnya atau dalam prosesnya itu menghilangkan tahapan-tahapan kerja yang dianggap non value added, tidak memberikan nilai tambah terhadap output yang akan dihasilkan. Nah, tadi mungkin juga sudah disampaikan ya, contohnya misalnya, kalau, desain pekerjaan itu seperti apa. Kalau kita masih pakai contoh tadi ya, misalnya distribusi ya, perusahaan distribusi, perusahaan logistik yang bergerak di bidang distribusi, apa namanya, jangan sampai misalnya ada yang double job. Dia juga yang, dia kurirnya, dia sendiri yang sortir. Nah, ini bisa, mempengaruhi ya produktivitas kerja dari si pekerja ini. Nah, kemudian bagaimana caranya ya mengetahui tadi, apakah desain pekerjaannya itu sudah bagus, sudah sesuai ya, maka dilakukan pengukuran kerja. Nah, pengukuran kerja ini itu teknik untuk menentukan waktu standar yang diperoleh seorang pekerja terlatih untuk menyelesaikan suatu tugas dengan metode tertentu. Jadi dia misalnya mau membuat satu produk, mau diukur nih bagaimana, dia mengerjakan, produk tersebut. Maka misalnya harus dipilih karyawan yang, dia, mahir ya dalam melakukan pekerjaan tersebut dan dia dalam kondisi, normal ya, sehingga nanti bisa dihitung waktu standarnya. Waktu standar itu misalnya mau mau memproduksi satu unit produk berapa lama waktu yang diperlukan. Nah, dengan diketahuinya misalnya, oh untuk membuat produk A itu butuh waktu misalnya 1,5 jam. Artinya adalah dengan menggunakan, satu mesin yang dikelola oleh satu orang pekerja. Berarti kan, satu orang pekerja dalam waktu 1,5 jam misalnya itu bisa menghasilkan satu unit produk. Oke, kemudian ada partisipasi kerja. Nah, ini kaitannya dengan motivasi dan ujung-ujungnya berkaitan dengan produktivitas. Nah, di materi awal kita sudah belajar terkait dengan mengukur ya tingkat produktivitas seorang pekerja. Nah, itu lebih ke kuantitatif ya, menghitung secara objektif. Oh, kalau pekerjanya sekian, kalau mesin kerjanya sekian, oh tingkat produktivitasnya sekian. Tapi partisipasi kerja ini itu dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang akan mempengaruhi si pekerjanya secara langsung. Jadi misalnya bagaimana keterlibatan tenaga kerja ini dalam proses pengambilan keputusan dalam pekerjaan yang dilakukan. Nah, biasanya itu, ada yang memang dia akan aktif ya, memberikan masukan-masukan, "Oh, ini bagusnya, tidak seperti ini, bagusnya dikerjakan seperti ini." Kemudian biasanya dari manajemen perusahaan ada yang merespon, ada yang tidak merespon. Sama halnya misalnya tadi contoh kurir tadi ya,
Kurir kan yang tahu, misalnya, oh kalau dia mau ngantar ke beberapa titik, itu jalurnya biasanya udah ada SOP-nya ya, udah ada standarnya. Oh mau ngantar ke beberapa titik, udah ditentukan misalnya, oh titik A dulu, B dulu, baru C dulu. Tetapi ternyata misalnya si kurirnya, dia punya pendapat sendiri karena dia yang mengalami. Oh bagusnya mungkin akan, waktu waktu pengantarannya akan lebih cepat kalau misalnya dia ke titik B dulu, baru ke titik A, baru ke titik C. Nah jadi bagaimana, karyawan itu dilibatkan dalam, memberikan masukan ya, memberikan, pendapat terkait dengan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan, itu bisa sangat mempengaruhi, apa namanya, produktivitas kerjanya. Nah, jadi dalam desain pekerjaan yang baik itu bisa meningkatkan kapasitas. Peningkatan kapasitas itu memberikan peluang untuk mencapai BEP yang lebih besar dan juga bisa lebih cepat. Kemudian pengukuran kerja yang akurat itu bisa membuat kapasitas menjadi lebih efektif dan bisa dihitung secara realistis. Nah, jadi nanti hasil analisis BEP-nya juga bisa lebih tepat. Kemudian partisipasi kerja tentu kaitannya dengan produktivitas dan efisiensi yang meningkat. Ini tentu akan menurunkan biaya produksi misalnya karena, apa namanya, dia bisa, bekerja ya, tingkat produktivitasnya sesuai dengan standar misalnya, biayanya bisa turun dan BEP-nya bisa menjadi lebih rendah. Jadi semua ada keterkaitannya satu sama lain. Nah, jadi misalnya di sini ini ada contoh kasus terkait dengan optimalisasi kapasitas dan break even point dalam desain pekerjaan u untuk perusahaan logistik ekspres. Nah, jadi di perusahaan ini itu ada peningkatan permintaan karena pertumbuhan e-commerce ya yang 15% tadi, itu kapasitas efektif pusat sortirnya itu 300 paket per bulan. Kemudian analisis break even point-nya itu menunjukkan baru 400 harus menjual, harus, mengantar ya 400.000 agar tidak rugi, agar mencapai titik impas dulu, baru, apa namanya, mendapatkan profit. Nah, di sini ada beberapa permasalahan. Kapasitas efektifnya lebih rendah dari kebutuhan BEP-nya. Kemudian proses kerjanya belum efisien karena kurirnya bisa aja dia merangkap juga sebagai untuk penyortiran. Kemudian produktivitas pekerja di gudang itu di bawah standar industri misalnya. Dan kurangnya partisipasi karyawan dalam memperbaiki operasional sehingga ide-ide efisiensi itu tidak muncul. Ini beberapa permasalahan yang dialami oleh apa namanya, perusahaan ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Jadi bagaimana desain pekerjaan yang dilakukan Fastgo itu berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas. Kemudian oke, kita lihat dulu. Kira-kira bagaimana desain pekerjaan yang dilakukan Fastgo itu berkontribusi dalam peningkatan kapasitas? Nah, ini kalau menurut teori ya, Robin and Coulter, itu meningkatkan efisiensi melalui spesialisasi dan pengurangan beban kerja ganda. Tadi ya kurirnya dia juga yang nyortir, dia juga yang nganter gitu kan ya. Nah, jadi bagaimana supaya ini desain pekerjaannya bisa bagus ya. Nah, ini harus melihat oh kira-kira apakah perlu dipisahkan antara tugas kurir, misalnya yang ngirim hanya ngirim aja, yang nyortir ya beda lagi ya pegawainya. Jadi kurirnya itu bisa difokuskan hanya pada aktivitas pengiriman. Sementara penyortiran ini oleh tim khusus di gudang. Jadi ini bisa meningkatkan kecepatan distribusi last mile ya. Bisa mempercepat proses distribusinya. Proses kerjanya bisa lebih dipercepat. Kemudian pertanyaan kedua itu terkait dengan pengukuran kerja. Kenapa pengukuran kerja ini menjadi penting dalam
analisis kebutuhan kapasitas dan juga BEP. Nah, jadi hasil pengukuran kerja ini itu adalah data yang sifatnya objektif, yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, khususnya yang berdasarkan produktivitas aktual. Jadi, apa namanya, ketika sudah dilakukan ya, time study misalnya di area sortir, misalnya, oh berapa lama sih menyortir satu paket, apa namanya, sekian jumlah paket per, apa, dalam rentang waktu tertentu, itu berapa banyak yang bisa disortir. Kemudian juga bisa dilihat dari segi bagaimana nih, apa sih, tahapan-tahapan yang harus dilalui atau aktivitas yang harus dilakukan sehingga menyebabkan misalnya lama nih proses sortirnya. Apakah misalnya nggak ada alatnya, apakah misalnya tata letak gudangnya kurang mendukung dan lain-lain. Data-data seperti ini itu harus ada sehingga, apa namanya, bisa diketahui, oh kira-kira mana ini yang perlu diperbaiki, mana bagian yang perlu dihilangkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan proses penyortiran ya, dalam, apa namanya, tadi ya, contohnya distribusi. Nah, kemudian bagaimana partisipasi karyawannya? Nah, jadi partisipasi kerja itu meningkatkan keterlibatan karyawan dalam perbaikan berkelanjutan. Nah, tentu perusahaan selalu mau yang namanya continuous improvement. Continuous improvement ini misalnya, oh manajernya ini dia hanya memantau ya, bagaimana, tapi kan yang mengerjakan secara langsung itu adalah pekerjanya, operatornya. Tentu mungkin ide-ide, apa, untuk continuous improvement itu bisa datangnya dari yang memang mengerjakannya secara teknis, secara langsung. Nah, jadi bagaimana membuat Pak karyawan ini mau ya, mau memberikan masukannya, pendapatnya kira-kira dalam sistem kerja ini, kira-kira apa yang harus diperbaiki. Nah, kemudian lupa saya pertanyaannya terkait dengan BEP ya, BEP-nya berapa, kemudian juga nih perhitungan BEP-nya sederhana ya, sama dengan contoh yang tadi. Nah, kemudian kalau misalnya nih ada partisipasi karyawan ya, yang bisa menurunkan biaya variabel. Jadi biaya variabelnya berkurang, oh kira-kira BEP-nya berapa? Apakah tetap sama atau, berbeda? Nah, kemudian mengukur margin of safety-nya. Kalau misalnya jumlah, BEP-nya sekian paket. Nah, jadi untuk bagian ini itu sudah diimplementasikan tadi ya, apa namanya, eee, desain pekerjaannya seperti apa dan bagaimana dia bisa mempengaruhi tingkat produktivitas yang ada di, apa namanya, di tempat tersebut atau di perusahaan ini. Nah, di sini bisa ditemukan, oh ternyata margin of safety-nya sekian persen. Nah, jadi ini menunjukkan kalau misalnya buffer-nya relatif aman ya, berada di atas nilai dari break even point. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian penanganan material. Nah, ini mungkin nggak sudah pernah ya, ini lebih sangat sangat materinya sangat logistik ya. Bagaimana material handling, apa yang dimaksud dengan material handling, ini saya rasa tidak perlu saya, bahas ya. Ya, mungkin nanti juga bisa dibaca. Nah, sama dengan pengendalian persediaan ya. Pengendalian persediaan, kenapa sih persediaan itu perlu dikendalikan? Nah, tadi kaitannya dengan overstock dan understock ya. Nah, ini mungkin juga nanti bisa dibaca. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok 1 beberapa metode atau teknik dalam pengendalian persediaan. Di antaranya itu ada EOQ ya, Economic Order Quantity, ada just in time, kemudian juga ada
MRP ya, Material Requirement Planning. Nah, masing-masing ini nanti akan ada pembahasannya ya. Just in time itu kalau nggak salah nanti materi setelah kita UTS, MRP ini mungkin minggu depan ya. Kalau ini selesai material requirement planning, kita masuk ke pembahasan material requirement planning. Nah, yang hari ini tadi mungkin sudah dibahas dan diberikan contoh juga oleh kelompok 1 itu terkait dengan economic order quantity. Nah, ini di sini konsepnya adalah bagaimana menyeimbangkan biaya pesan dan simpan, biaya penyimpanan sesuai dengan kapasitas gudang. Nah, ini contohnya di sebuah perusahaan logistik itu kapasitas distribusinya 1.000 paket. Kalau misalnya persediaan barang di gudang melebihi kapasitas pengiriman, maka terjadi penumpukan. Sebaliknya, kalau kapasitas truknya besar, tetapi pengendalian persediaannya lemah, barangnya sering kosong yang nggak full truknya. Nah, ini bisa membuat kapasitasnya terbuang ya. Jadi tidak ada nilai tambah di situ karena nggak full truknya. Nah, apa yang harus apa namanya diperhatikan di sini? Bagaimana supaya dia bisa seimbang tadi, nggak berlebihan ya. Kalau berlebihan, kalau over capacity kan misalnya tadi contohnya ya truknya nggak muat. Barang ini harus disimpan lagi. Kalau disimpan lagi ada lagi biaya penyimpanannya. Tapi kalau understock, truknya belum penuh nih. Sementara masih masih ada ruang gitu. Jadi kapasitasnya tidak ya, tidak terpakai semua. Kenapa dia nggak mau pindah? Nah, balik tadi ke EOQ tadi ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ya, oh tujuannya apa sih digunakan pendekatan economic order quantity ini? Nah, di sini tentu tadi ya, kita cari nih keseimbangannya di mana. Di sini bisa dilihat dari dua, ada biaya pesan dan ada biaya simpan. Rumusnya juga tadi sudah ya, ini sederhana, perhitungan EOQ. Contohnya tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 1 ya. Jadi melihat dari permintaan tahunan, biaya pesan per order, biaya simpan per unit per tahun ya. Oke. Nah, kalau misalnya kapasitas gudangnya terbatas, maka pesanan EOQ yang tadi ya hasil pengukuran ini itu tidak bisa diaplikasikan. Maka diperlukan penyesuaian. Nah, jadi apa namanya? Harus ada ketika EOQ ini kita kaitkan dengan apa namanya? Kebutuhan perencanaan kapasitas, harus dilihat ini kapasitasnya tingkatnya berapa? Permintaan berdasarkan EOQ-nya nilainya berapa? Maka harus dilihat dari dua sisi. Nah, kemudian EOQ ini juga membantu merencanakan arus material handling tadi. Karena jumlah pesanan itu akan mempengaruhi frekuensi pergerakan barang di gudang. Kalau misalnya kondisinya dalam permintaannya fluktuatif, EOQ ini dapat menjadi dasar kebijakan untuk pengelolaan persediaan. Tapi harus disesuaikan atau harus juga dipertimbangkan apa namanya? Safety stock-nya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya terkait dengan safety stock. Apa sih safety stock itu? Ya, nah, safety stock ini itu persediaan pengaman ya. Jadi buffer inventory. Jadi untuk jaga-jaga misalnya ketika terjadi peningkatan
permintaan. Untuk menghindari tadi ya adanya resiko stock out ya, kekurangan persediaan. Nah, jadi apa yang dilihat ya dari apa yang diukur ketika mau melihat safety stock-nya itu jumlahnya berapa? Di sini melihat dari sisi faktor tingkat layanan berdasarkan distribusi normal dan juga deviasi standar permintaan selama lead time. Jadi misalnya lead time-nya, oh ini barang kalau dipesan dia baru nyampe ya setelah pemesanan dia baru akan nyampe dalam waktu 2 hari. Atau misalnya setelah dipesan dia baru akan nyampe sampai dalam waktu 7 hari misalnya. Nah itu yang dimaksud dengan lead time. Jadi dia nunggu nih setelah dilakukan pembelian atau pemesanan kira-kira kapan barang tersebut berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai barang tersebut diterima. Nah, kemudian juga ini berkaitan dengan reorder point. Kapan harus dilakukan pemesanan kembali? Nah, di sini beberapa referensi sumber menyebutkan bahwa reorder point ini itu mekanisme yang sangat penting dalam sistem persediaan. Kenapa? Karena tadi ya untuk melihat kapan harus dilakukan pemesanan kembali supaya nanti barangnya ketika datang tidak nunggu gudangnya kosong misalnya. Atau barangnya datangnya tidak kecepatan. Barang di gudang masih banyak terus tiba-tiba karena nggak tahu nih kapan harus memesan kembali ya udah pesan aja. Barangnya udah sampai ternyata barang di gudang masih banyak. Nah, rumusnya juga tadi sudah ya, contohnya pun sudah tadi disampaikan. Bagaimana menghitung atau bagaimana mengukur ya kapan harus dilakukan pesanan kembali. Oke, kemudian juga lanjut ke metode ABC. Tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Nah, jadi metode ABC ini itu mengklasifikasikan ya, melihat barang ini dia masuk kategori apa, barang ini masuk kategori apa, dan seterusnya. Tadi sangat jelas ya bagaimana penjelasan dari kelompok 1. Nah, jadi barang persediaan itu biasanya kalau pakai pendekatan ABC ini, klasifikasi ABC, itu dibagi menjadi 3 kategori. Kategori A, kategori B, dan kategori C. Kategori A itu biasanya melihat dari dia dari segi jumlah item itu relatif sedikit. Tapi nilainya paling besar. Jadi barangnya nggak banyak, tapi kalau dilihat secara nilai, secara rupiah misalnya, terus secara harga, jumlahnya besar dibandingkan dengan item-item lain. Maka ini tuh harus akurat ya sistem persediaannya, harus ketat penjagaannya karena nilainya besar. Item B dia masuk ke level menengah. Yang C dia yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil. Tadi juga sudah disertai dengan contoh. Langkah-langkahnya tadi kayaknya juga dari kelompok 1 sudah ya. Misalnya mengidentifikasi dulu item persediaan yang ada, jumlahnya berapa, harga persatuannya berapa, harga totalnya berapa untuk keseluruhan item. Kemudian menghitung nilai penggunaan tahunan. Kemudian mengurutkan item ya berdasarkan nilai. Kemudian menghitung persentase kumulatifnya dari total nilai penggunaan dan jumlah item. Baru kemudian diklasifikasikan, oh dia masuk kategori A, dia masuk kategori B, atau dia masuk kategori C. Oke, nah jadi dari semua metode tadi, metode EOQ tadi itu memberikan informasi berapa banyak barang atau berapa banyak produk yang harus dipesan. Nah ini biasanya digunakan untuk raw material ya, material atau misalnya barang yang akan diolah kembali ya, diproduksi menjadi barang lain. Kemudian safety stock itu memberikan informasi terkait dengan
berapa sih yang harus disimpan supaya tadi ya stock out itu tidak terjadi. Berapa sih yang harus disimpan supaya untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi ya, fluktuasi. Kemudian reorder point itu memberikan informasi kapan pemesanan harus dilakukan. Metode ABC itu memberitahu bahwa item mana yang harus dikendalikan paling ketat. Jadi bagaimana menangani item dalam persediaan itu bisa berdasarkan metode ABC. Perencanaan kapasitas sendiri itu menjadi fondasi yang menyatukan keempat metode tersebut agar keputusan persediaan itu tidak hanya efisien secara biaya, tetapi juga bisa lebih realistis, bisa lebih aman, kemudian juga selaras dengan keterbatasan yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu secara fisik ya, fasilitas dan lain-lain, maupun dari segi strategi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi perencanaan kapasitas ini? Kalau tidak ada, silahkan akses di e-learning. Kita ada latihan soal sedikit ya terkait dengan perencanaan kapasitas. Lihat di studi kasus 2 terkait dengan kapasitas ya untuk kelas pagi A. Nah, itu tugasnya nanti akan terlihat seperti ini. Jadi silahkan nanti coba kalian diskusikan dengan anggota kelompok. Nah, ini ada studi kasus kargo logistik, dengan beberapa permasalahan ya terkait dengan kapasitas gudang, kemudian adanya permintaan yang fluktuatif, kemudian juga biaya simpannya yang cukup tinggi, kondisi sering terjadi stock out ya, dan juga bagaimana mengatur persediaan barang yang nilainya kecil tadi. Nah, coba kalian diskusikan dengan anggota kelompok ya, anggota kelompok masing-masing. Kira-kira bagaimana penyelesaian permasalahan ya, penyelesaian permasalahan yang ada dengan menganalisis ya menggunakan tadi ya metode pengendalian persediaan EOQ sampai ke ABC. Oke. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan perlu kalian analisa untuk membantu kira-kira bagaimana penyelesaian permasalahan dari si PT Kargo Logistik ini. Silakan nanti karena ini diskusi kelompok ya, hasil kelompok, silakan nanti hasilnya dikumpulkan di learning itu diwakili oleh salah satu perwakilan anggota kelompok ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sambil saya absen ya, silakan didengarkan namanya. Rizka. Hadir, Ibu. Datia.